Jumpa lagi Sobat VIP, Panama Intensive Partner. Teman-teman, hari ini kita ngebahas sedikit tentang waktu pengujian air tambak teman-teman ya. Jadi waktu pengujian ini penting teman-teman. Jangan sampai kita uji di waktu yang salah ya. Nanti hasil analisisnya bisa jadi salah teman-teman. Ya ini penting sekali untuk kita sama-sama pahami gitu ya. Sama-sama kita punya kesamaan persepsi gitu ya. Nah teman-teman yang belum gabung dengan VIP jangan ragu untuk gabung ya. Saya taruh nomornya Pak Budianto Tan, manajer marketing kita, di deskripsi teman-teman ya. Nah teman-teman yang belum subscribe dulu lah biar kita semangat nih bikin kontennya. Yang udah subscribe terima kasih teman-teman, luar biasa. Oke teman-teman ya, jadi sebelum kita lanjutkan, kita tahu bahwa di luar sana banyak sekali SOP-SOP dan juga pola-pola budidaya untuk udang faname teman-teman. Ya di VIP kita masih baru ya, kita baru launching kemarin Desember teman-teman ya, tapi sudah ada beberapa teman-teman petambak yang mempercayakan tambaknya sama kita teman-teman ya. Kenapa kita yakin teman-teman? Karena kita, SOP kita ini teman-teman, kita uji cobakan bukan di skala lab lagi. Ya kita uji coba selama 7 siklus teman-teman, itu di kolam budidaya seluas 5 hektar ya, jadi 20 kolam dengan luasan rata-rata 2.500 teman-teman. Jadi kita yakin dengan pola ini akan bisa membantu teman-teman dan kita sama-sama bisa mencetak profit teman-teman ya. Nah yang paling penting selain dari pola budidayanya juga pola pengecekan airnya teman-teman ya. Jadi di VIP ada yang pertama kita pengujian itu pH. Nah ini kita harus punya kesamaan paham dan kesamaan pikir teman-teman ya. Jadi pH kita harus uji yang pertama pagi hari ya, pagi hari sebelum jam 8 teman-teman ya. Sebelum jam 8 ini biasanya kita uji kimia fisika sudah selesai ya. Jadi pH pagi, kemudian siang kita pun cek teman-teman ya, siang atau sore lah gitu ya, antara jam 13 sampai jam 14 ya. Kadang-kadang ada yang teman-teman minta kalau jam 15 gimana supaya nggak tabrakan sama pemberian pakannya, nggak ada masalah ya, misalnya sampai jam 16 gitu ya, nggak ada masalah. Tapi di kita nggak bisa menyamakan rank pH namanya ya, jadi perbandingan pH antara pagi dan sore atau siang teman-teman. Jadi misal ya pagi kita cek ini cuma 8,1 misalnya, siang ini kalau kita cek jam ini itu biasanya tinggi sekali teman-teman, pH itu bisa sampai 8,5 gitu ya. Nah ini kita tidak boleh bandingkan hasil uji pH pagi dengan pH siang atau sore teman-teman ya. Jadi di VIP kita harus pagi dengan pagi, siang dengan siang, dengan jam yang konstan. Jadi jangan misal kita udah sepakat oke ya jam 1 ya gitu, kalau pagi nggak bisa ditawar harus sebelum jam 8 kita harus sudah beres teman-teman ya. Jadi kalau yang siang ini bisa tawar-tawaran kita. Misal kita sepakat jam 13, ya sudah kita ceknya jam 13. Kalau ternyata hujan gimana, kita nggak bisa ngecek, ya kita skip, nggak ada masalah teman-teman. Memang cuaca tidak mendukung misalnya gitu ya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau kita sudah komitmen ya harus kita jalanin. Ini semua untuk kebaikan tambak kita bersama teman-teman ya. Jadi pagi dengan pagi, nanti rank pH-nya siang dengan siang atau sore dengan sore gitu. Itu baru bisa kita bandingkan. Nah pH ini banyak sekali faktor yang mempengaruhinya teman-teman. Ya mulai dari curah hujan. Ya ada beberapa tempat yang sempat diuji juga ya, itu air hujannya asam, ada yang air hujannya basah pun ada teman-teman ya. Jadi hujan sekarang nggak tahu lagi air bawa dari mana kok pH-nya bisa berbeda teman-teman. Kalau dulu kan kita taunya air hujan itu pasti asam gitu ya, ternyata sekarang nggak, ada yang basah juga teman-teman ya. Nah selain dipengaruhi oleh hujan, pH juga akan dipengaruhi sama bahan organik yang ada di tambak itu teman-teman ya. Apakah itu plankton mati, apakah itu bakteri-bakteri yang mati juga, atau juga bisa jadi dari amoniak yang akan menekan pH teman-teman ya. Jadi banyak sekali faktor. Nah kita harus bisa antisipasi untuk mempertahankan pH ini stabil teman-teman ya, tidak goncang airnya, biasa kita bilangnya gitu. Nah setelah pH kita ada lagi kecerahan teman-teman ya. Kecerahan ini kita ukur ya biasanya di pagi teman-teman ya. Kita ujinya pagi sama ya dengan waktu uji pH. Jadi uji pagi itu pH, kecerahan kita cek bareng-bareng. Nah ini kecerahan pengaruhnya sangat banyak teman-teman ya. Kita nggak bisa ngedropkan ke kecerahan misalnya kita dari DOC 1 gitu ya, di 110 misal ketinggian airnya.
110, kemudian tiba-tiba di DOC 10 dia udah ngedrop sampai ke 40 kecerahannya. Nah itu nggak bisa teman-teman, kita mesti pelan-pelan supaya adaptasi udang ini dan juga moltingnya nanti bagus, jadi nggak banyak yang mortal, karena mortal bisa dipengaruhi oleh kecerahan ini dan juga sama pH ini teman-teman. Yang berikutnya nanti kalau mortal itu dipengaruhi sama alkali juga gitu ya. Jadi kecerahan ini harus kita jaga, kita sesuaikan. Biasanya yang mempengaruhi kecerahan ini plankton yang mati teman-teman, kemudian juga material organik yang sudah dissolve di air ya, yang sudah larut di air. Kemudian selain itu juga pemberian mikroba itu juga bisa mempengaruhi kecerahan teman-teman ya. Nah yang ketiga teman-teman, berikutnya kita uji ini adalah alkali. Nah alkali untuk budidaya itu kita uji 1 minggu 2 kali teman-teman ya, 1 minggu 2 kali. Kita nggak tiap hari melakukannya, 1 minggu 2 kali. Atau jika cuaca ekstrim, nah itu mau nggak mau kita harus uji teman-teman, jangan sampai alkali turun. Misal hujannya beruntun ya, tiap hari hujan gitu, nah itu pasti alkali akan turun, pH akan turun, kecerahan pun akan mulai naik di 60 gitu ya, karena banyak kontaminasi dari air hujan. Di tandon pun airnya udah campur dengan air hujan teman-teman ya. Nah ini juga harus kita uji, idealnya 1 minggu 2 kali, tapi kalau cuaca memang mengharuskan kita uji, kita harus uji teman-teman ya. Jadi rata-rata kita uji ini kalau alkali Senin sama Kamis teman-teman ya, sama Kamis. Nah nanti tinggal teman-teman mau hari apa, misal Selasa Jumat nggak ada masalah ya, yang penting 1 minggu kita harus cek 2 kali teman-teman. Nah waktunya kapan uji alkali ini sama dengan pH kecerahan ini, sama-sama sebelum jam 8 kita harus sudah bereskan pengujian ini teman-teman ya. Yang berikutnya yang keempat, alkali warna air teman-teman ya. Nah warna air ini juga ada dominasinya teman-teman. Kita tahu banyak sekali ya nih warna air yang seperti ini teman-teman ya, teman-teman bisa lihat. Nah cuma kita lihat dominasinya warna apa. Biasa kecenderungannya kalau pakai pola kita itu cenderungnya adalah coklat ya. Nah coklat atau coklat ke hijau, nah ini kita harus perhatiin benar-benar teman-teman, jangan kebalik ya, nanti coklat hijau atau hijau coklat, mana yang lebih dominan, hijaunya kah atau coklatnya? Nah ini yang jadi perhatian. Kenapa? Karena kalau hijaunya banyak, lebih banyak, misal kita di sini HC ini ya, hijau sama coklat, tapi dominasinya lebih ke hijau, itu berarti kita harus lakukan uji mikrobiologi teman-teman untuk Vibrio ya. Kenapa? Kita takutnya nanti ada blooming dan juga ada di situ Vibrio banyak teman-teman. Nah itu efeknya kembali lagi ke mortalitas dari udang itu sendiri teman-teman ya. Jadi warna juga kita harus cek sama pagi sebelum jam 8. Kemudian yang berikutnya adalah tinggi air ya. Tinggi air ini pengaruhnya sama density teman-teman ya. Populasi di tambak itu per meter mau berapa ya. Tinggi air misalnya kita pakai tebaran 250 dengan kolam 2500, kita nggak mungkin pakai tinggi air 110 teman-teman. Pasti kita tambahin di 120 sampai 125 ya. Ini penting supaya apa? Bisa mengakomodasi density-nya ya. Nah yang berikutnya yang keenam ini adalah DO teman-teman ya, dissolve oksigen. Nah dissolve oksigen ini kita uji 2 kali 1 hari teman-teman ya. Ini kita uji yang pertama ini disesuaikan sama waktu kita uji pH, kita deal jam berapa, misal jam 14 gitu ya, berarti DO-nya barengin jam 14 ya. Yang pertama ini ya, jam 14 kita uji. Kemudian yang berikutnya kita harus uji lagi, wajibnya itu adalah jam 19 malam ya teman-teman, jam 7 malam. Ini wajib ini teman-teman. Karena apa? Kita tahu DO ini kan dissolve oksigen, oksigen terlarut. Nah kita harus uji siang ini supaya kita tahu kondisi dari plankton teman-teman ya. Kita tahu plankton itu tumbuhan, jadi dia sama dengan tumbuhan yang lain juga gitu ya, dia akan mengeluarkan oksigen pada saat dia fotosintesis. Nah tumbuhan fotosintesis siang, makanya kita harus cek DO nya siang hari dulu, kita cek untuk memastikan kondisi planktonnya banyak teman-teman, dan itu plankton yang baik ya. Nah kemudian jam 19 kita harus cek lagi DO nya berapa. Kalau di VIP standar kita adalah 6 teman-teman ya, 6,0 ppt. Nah kita cek malam hari gunanya buat apa? Yang pertama memastikan, sekalian teknisnya harus ngecek di lapangan, adalah kincir. Kincir harus hidup dan nggak boleh kurang teman-teman. Kalau kurang DO di bawah 5 ya, di bawah 5, kurang dari 5 teman-teman, ini nanti kalau kita enak ngomong itu sesak napas ya, nggak dapat oksigen, sesak napas udangnya teman-teman. Jadi mesti dicek malam hari, sekalian kita muter keliling untuk ngecek kincir-kincir yang lain juga teman-teman. Untuk DO, kemudian suhu.
Ya, suhu ini pengaruhnya adalah pada nafsu makan, teman-teman. Ya, udang kita tahu punya nafsu makan paling bagus itu di suhu ya 27 sampai 31 lah gitu ya, maksimalnya. Jangan terlalu dingin dan juga jangan terlalu panas. Jadi dia nanti nafsu makannya bagus, berarti kita harapkan ADG-nya pertumbuhan perharinya itu juga bagus ya. Nah, suhu ini kita cek kapan? Biasa kita cek pagi dan juga siang ya, bareng sama DO dan pH siang, teman-teman. Ya. Nah, itu sedikit teman-teman ya, cara kami di VIP melakukan uji analisis air, teman-teman. Ini sangat penting, kita harus dapatkan data itu yang valid ya, jangan sampai tenaga di lapangan itu ngawur, yang penting udah uji katanya gitu. Nah, itu bahaya teman-teman, kenapa? Karena hasilnya berarti kan tidak sama dengan yang ada di tambak ya. Kemudian alat, kita jangan sampai dibohongin sama alat. Biasa yang paling sering ngaco ini pH, teman-teman. Ya, jadi teman-teman harus rutin melakukan kalibrasi, atau mungkin teman-teman bawa kertas lakmus ya. Jadi untuk pembanding, oh ini bener nih pH meternya gitu ya, supaya kita yakin pH-nya bagus, kemudian alkalinya juga bagus gitu ya. Jadi nanti kondisi kolam kita bagus dan akhirnya adalah menghasilkan cuan. Nah, makanya teman-teman yang belum kerjasama jangan ragu untuk telepon Pak Budianto Tan, di deskripsi saya tulis nomornya juga, teman-teman. Nah, itu sedikit teman-teman dari kita, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat, cuan, Gusti berkahi. Tambak CBS cukup. Size berapa ya Pak, belum siap ya? Oh, size 21 ya, mantap.